Hari ini kita akan membuat gagang untuk pisau ini yang lepas, terbuat dari kayu pinus. Kalau senapan nanti di dalam videonya tidak ada suara-suara, itu karena di sana ada yang ngidupin musik. Harap maklum ya, workshop baru, ada tetangga baru. Di awal pengerjaan kita memotong template-nya, tapi di tengah pemotongan ada paket datang, lalu kita semprot dulu dengan disinfektan ya. Itu paket salah satu yang kita butuhkan untuk proyek ini. Ini sekarang kita masih memotong template-nya ke bentuk akhirnya, lalu kita tracing di kayu yang akan kita gunakan dan kita potong mengikuti garis yang telah dibikin. Ya, ini ada dua karena dia untuk di bagian kiri dan bagian kanan dari pisaunya ya. Ya, setelah semuanya dipotong, kita tracing di bagian dalam dari pisau itu ada berbentuk. Ini akan kita router menggunakan router yang 3 mm dengan dengan kedalaman sesuai dengan ketebalan dari pisaunya. Ya, dari test fit masuk. Inilah kesalahan saya membelahnya tanpa melihat bagian mana yang akan digunakan nanti. Ada satu sebagian saya membelahnya di bagian yang salah, jadi saya harus meratakannya, lalu ini mengamplas dengan lama ya, cukup lama untuk mendapatkan relatif lebih datar. Setelah dia relatif lebih datar, saya mengamplas pisaunya karena pisaunya juga sudah hilang-hilang catnya ya, itu ya, seperti cat atau coating dari pisau lamanya. Jadi saya amplas sampai semua coatingnya hilang karena coatingnya juga sudah terlepas-lepas ya. Setelah itu kita mulai pengeleman. Pertama saya bikin epoksinya dulu, 5 menit epoksi dari Dextone. Ya, epoksinya adalah untuk di bagian besi yang bercampur dengan yang akan bertemu dengan kayu. Tapi bagian kayu dan kayunya akan kita lem dengan menggunakan lem presto atau lem kayu. Setelah itu dibersihkan di bagian pinggir-pinggirnya supaya tidak banyak epoksi yang harus dibersihkan nantinya. Sekarang kita unboxing paketnya, yaitu paketnya terdiri dari batu asah yang berdiri dari 1000 grit, 3000 dan 6000 grit. 24 hours later. Lemnya dibiarkan kering sampai 24 jam karena epoksi itu memang 5 menit, tapi dia kering sempurnanya dalam waktu 24 jam. Jadi saya biarkan 24 jam sampai kering sempurna agar dia tidak lepas atau tidak rusak ya. Setelah itu selesai, saya memulai mengcarving atau membuat lekukan-lekukan dari gagangnya untuk supaya lebih enak dipegang. Carving ini saya menggunakan amplas 60 grit supaya dia lebih cepat dalam memakan dari kayunya ya. Sampai itu saya rasakan, saya coba sampai kalau misalnya ada yang kurang saya tambahkan lagi. Setelah saya suka dengan bentuknya, nyaman dipegang, lalu saya gunakan amplas 120 grit untuk menghaluskan. Lalu bagian pisaunya saya isolasi untuk persiapan finishing. Ya, lalu finishing saya menggunakan clear gloss dari Boyo. Saya aplikasikan dengan kain. Saya rasa tidak punya sarung tangan, saya memakai plastik. Lalu ditunggu 1 kering. hour later. Setelah itu diamplas halus dengan menggunakan grit 240 sampai semuanya teramplas, baru diaplikasikan coat kedua. Dilakukan juga hal yang sama untuk coat ketiga atau lapisan ketiganya dengan tahapan yang lebih kurang sama ya. Setelah itu saya tinggal menunggu finishingnya sampai kering. Itu besok paginya baru saya lanjutkan. The next morning. Besoknya setelah kering saya melepaskan isolasi yang menutup dari pisaunya. Ya, ini gunanya untuk supaya mencegah finishingnya terkena dengan pisaunya, supaya tidak susah dalam merapikannya atau membersihkan finishing yang terkena ke pisau. Tapi ternyata ada beberapa bagian yang masih finishing yang masuk ke dalam bagian besi. Jadi saya amplas untuk menghilangkan finishingnya beserta yang epoksi yang masih ada yang keluar. Tahapan berikutnya adalah kita mengasahnya. Ini bisa dilihat dia saya mencoba memotong kertas sama sekali tidak terpotong ya. Jadi kita memulai dengan pengasahan dengan batu 1000 grit 1000, dilakukan di semua permukaannya, lalu kita naikkan ke batu 3000 sama sampai semua permukaannya, lalu terakhir di batu 6000 ya. Nah, ini dia hasilnya.
Ini baru pengasahan yang pertama, bisa dilihat dia sudah sangat tajam, tapi ada beberapa bagian yang belum tajam sekali, jadi saya asah ulang di bagian situ, itu di bagian ujung depannya. Nah, ini dia hasil akhir dari pisaunya. Ya, ini dia hasil dari pisaunya. Bisa dilihat ini agak berbeda sedikit ya finishingnya dengan foto terakhir. Itu karena pada foto terakhir saya melihat finishingnya itu seperti hancur gitu ya. Jadi dia ditekan, ada berkas sidik jari, ada seperti apa namanya jedokan. Jadi sepertinya saya mengaplikasikan yang coat kedua, ketiga itu terlalu cepat sebelum kering sempurna. Jadi yang di dalamnya masih lunak, tapi sudah dilapisi coat yang berikutnya. Jadi off camera saya scrap semua finishing lamanya sampai barewood lagi, sampai ketemu kayu aslinya lagi. Saya amplas ulang lagi 120 grit dengan 240 grit. Lalu saya finishing lagi dengan clear gloss ya. Jadi clear gloss saya lapisi 2 kali. Ya, ini hanya 2 kali, tapi bukan pakai dengan merek yang berbeda. Jadi ini sudah kering. Dia memang ada seperti jedokan. Kalau misalnya kelihatan di sini. Nah, seperti ini ya. Ini ada beberapa spot yang dianya kurang kering sempurna, jadi masih agak keras. Nah, ini kelihatan lebih ini ya. Jadi dia belum keras sempurna. Jadi pas saya letak di atas piring, dia berbekas. Tapi pisau ini lebih kurang sudah dipakai istri saya memasak beberapa kali. Tajamnya cukup. Ya, pegangannya pun juga cukup nyaman. Dan finishingnya pun bertahan setelah dia dicuci beberapa kali. Ya, ini sudah mungkin hampir 2 minggu sejak pisau ini selesai saya buat. Sekarang format mungkin video-video saya ke depannya, saya akan membuat, selama pekerjaan saya akan bikinnya dalam time lapse, dan saya akan bikin voice over pada saat pengeditan. Jadi mungkin tidak banyak dengar-dengar suara dari mesin tools yang berbunyi ya, karena ada seperti suara table saw, suara sander, itu tidak terlihat sekali, tidak terdengar sama sekali. Itu dikarenakan di sekitar sini saya berada di dekat pinggir jalan yang agak sibuk, jadi banyak motor lewat, anak teriak segala macam, agak susah untuk merekam suara sambil bekerja. Ya, jadi saya akan bikinnya dalam bentuk time lapse, lalu saya akan bikin voice over keterangannya apa yang saya kerjakan. Ya, bila Anda suka video kali ini boleh di like dan di share, dan jangan lupa di komen kalau misalnya ada tambahan atau ada komentar. Dan jangan lupa di subscribe untuk video-video berikutnya. Terima kasih.